Bab 87. Di mana adikku? Di atas kapal awan, di ruangan pribadi. Mileye duduk bersila di tanah, seluruh tubuhnya memancarkan niat yang aneh. Alasan mengapa aneh adalah karena niat ini tampak samar-samar, kadang terlihat kadang hilang. Dan di pintu masuk di lantai 2, selembar kertas lain melayang di depan Mileye. Masih ada pedang di atasnya, dan di balik pedang itu ada tulisan yang besar. Setelah beberapa saat, Mileye tiba-tiba membuka matanya. Dia melirik kertas di depannya, dan berkata dengan lembut, "Aku juga tidak tahu." Suara itu jatuh, dia berdiri, pedang keindahan spiritual tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Saat berikutnya, cahaya pedang menyilang di lantai pertama pagoda penjara alam. Dan di sekitar pedang keindahan spiritual, selain cahaya pedang yang samar, ada juga niat tersembunyi. Pada saat yang sama, tingkat kecocokan antara pedang dan manusia telah mencapai 99%. Sekarang, dia tidak lagi perlu menggunakan energi untuk mengendalikan pedang, tetapi dapat menggunakan niat untuk mengendalikan pedang. Kecepatan pedang setidaknya 5 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Ini adalah pengendali pedang yang sebenarnya. Kapal awan semakin dekat ke Kerajaan Ning. Kerajaan Ning. Kerajaan Ning sangat dekat dengan Kerajaan Jiang dan Kerajaan Tang. Bisa dibilang, ketiga kerajaan tersebut berseberangan dalam sebuah segitiga. Namun, Kerajaan Ning memiliki keunggulan dibandingkan Kerajaan Jiang dan Kerajaan Tang, dan bisa dibilang Kerajaan Ning adalah yang paling kuat di antara tiga kerajaan. Alasan utamanya adalah karena Kerajaan Tang dan Kerajaan Jiang sedang bermusuhan. Kedua negara tidak pernah berhenti berperang. Jika ada pertarungan, maka akan ada gesekan internal. Dan Kerajaan Ning selalu fokus pada pengembangan. Selain itu, Kerajaan Ning juga memiliki keunggulan geografis alam, karena kaya akan mineral dan tidak memiliki musuh alami, sehingga kekuatan nasional Kerajaan Ning bisa dibilang paling kuat di antara negara-negara sekitarnya. Dan Kerajaan Ning selalu bersikap netral, tidak pernah dengan mudah berpartisipasi dalam perjuangan negara manapun. Karena alasan inilah, entah itu Kerajaan Jiang atau Kerajaan Tang, atau negara-negara sekitarnya, semua ingin berteman dengan mereka. Di pagi hari, sebuah kapal awan perlahan mendekati ibu kota Kerajaan Ning, dan saat jaraknya sekitar 100 meter dari ibu kota Kerajaan Ning, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di depan kapal awan. Pria paruh baya itu memandang kapal awan dengan dingin. "Apakah ada kartu perjalanan?" "Kartu perjalanan." Di dek kapal awan, Mileye memandang Agnes Ji. Agnes Ji berkata dengan nada ringan, "Setiap kapal awan, tidak ada kartu perjalanan, tidak boleh memasuki negara Ning, meskipun paviliun Zuixian, itu juga tidak boleh." Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, "Di Kerajaan Ning ini, entah itu paviliun Zuixian atau Akademi Changmu, pengaruhnya sangat rendah, karena keluarga bangsawan Kerajaan Ning sangat kuat." Waktu itu, kedua kekuatan ini hampir sepenuhnya dimusnahkan oleh Veredik Tuba, master nomor 1 di Kerajaan Ning waktu itu. Meskipun kedua kekuatan itu pada akhirnya tidak sepenuhnya dimusnahkan, tapi apapun yang dilakukan oleh kedua kekuatan ini di Kerajaan Ning, mereka harus melihat wajah keluarga bangsawan Kerajaan Ning. Kata-kata Agnes Ji mengejutkan semua orang. Perlu diketahui, paviliun Zuixian dan Akademi Changmu di Kerajaan Jiang adalah yang paling mendominasi dan arogan. Pada saat ini, pengurus Li tiba-tiba muncul di depan pria paruh baya di kejauhan. Dia melenturkan jari-jarinya dan sebuah kartu jatuh di depan pria paruh baya itu. Segera, pria paruh baya itu berbalik dan menghilang. Kapal awan terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, kapal awan perlahan turun dan mendarat dengan kokoh di ibu kota Kerajaan Ning.
Di dek kapal awan, pengurus Li berjalan ke arah Mileye berempat. Dia sedikit membungkuk, "Tuan Muda Ye, kami sudah menyelidiki dengan jelas konspirasi Paviliun Zuixian. Mereka menawarkan hadiah yang tinggi ke negara-negara sekitarnya, dan hadiah yang mereka berikan sangat tinggi. Oleh karena itu, mungkin ada banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam alam rahasia, dan tidak ada dari mereka yang lemah. Tujuan mereka jelas bukan untuk menjelajahi alam rahasia, tetapi untuk mengepungmu." Mileye mengangguk, "Aku mengerti. Terima kasih informasinya." Pengurus Li melirik Mileye. Melihat Mileye begitu tenang, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, orang-orang yang kemari bukan orang sederhana. Bahkan ada yang berada di peringkat seniman bela diri." Mileye mengepalkan tinjunya. "Sebelum bantuan ketua paviliun hari ini, aku, Mileye, mengingatnya di dalam hati, pamit dulu." Setelah berbicara, dia dan Agnes Ji berbalik dan berjalan turun dari kapal awan, dan dalam waktu singkat, mereka menghilang di ujung jalan di kejauhan. Di atas kapal awan, pengurus Li berbalik, tidak jauh di depannya, berdiri seorang lelaki tua. Itu adalah ketua Paviliun 9 di Paviliun Zuixian. Pengurus Li berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketua gedung, kali ini Akademi Changmu akan menghabiskan semua uang untuk membunuh Tuan Muda Ye ini, dan kita secara terbuka berdiri sejalan dengannya. Ini benar-benar sedikit berisiko." Ketua Paviliun 9 berkata dengan suara rendah, "Resiko. Jika kita tidak membantu sekarang, maka tidak akan pernah ada kesempatan untuk menghilangkan kerenggangan antara Paviliun Zuixian dengan dia." Setelah mengatakan itu, dia menoleh, melihat ke langit yang jauh. Di belakang pemuda, berdiri seorang Dewa Pedang. Dewa Pedang. Di seluruh perbatasan Qingzhou, belum pernah ada Dewa Pedang yang muncul. Bahkan Master Pedang Dunia Chang, sampai akhir tidak mencapai tingkat Dewa Pedang. Seorang Dewa Pedang, jangankan cabang Akademi Changmu, bahkan lembaga utama Akademi Changmu pun harus tunduk. Saat ini, Akademi Changmu akan membalas dendam pada Mileye. Memikirkan hal ini, Ketua Paviliun 9 tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Akademi Changmu, kenapa kalian begitu hebat?" Istana Kerajaan Ning. Seorang wanita duduk di kursi naga. Wanita itu mengenakan jubah naga emas. Jubah naga tidak kembang. Sebaliknya, sangat pas dengan tubuh, membuat tubuh lengkuk wanita itu tampak semakin indah. Rambut panjang wanita itu terurai. Dia sedang melihat dokumen resmi, ekspresinya tenang, dan ada jejak keagungan di antara alisnya. Wanita di depan adalah Tango Tuoba, Raja Kerajaan Ning. Setelah beberapa saat, Tango Tuoba menutup dokumen resmi. "Orang yang aku ingin kalian tunggu adalah Mileye ini." Di sudut gelap, sebuah suara terdengar, menjawab pertanyaan yang mulia, "Benar. Kami telah mengetahui asal-usulnya. Orang ini berasal dari kota Qingcheng di Kerajaan Jiang. Orang tuanya tidak diketahui, dia tinggal bersama adiknya. Sebelum usia 12 tahun, dia dan adiknya hidup dengan sangat sulit di keluarga Ye. Kemudian dia disukai oleh kepala keluarga Ye dan dinobatkan sebagai calon kepala keluarga Ye." Tak lama kemudian, suara itu berbicara dengan jelas tentang semua masalah tentang Mileye dari kota Qingcheng hingga ibu kota kerajaan. Tentu saja, ada beberapa pengecualian. Setelah beberapa saat, Tango Tuoba bersandar di kursi naga. Kedua matanya perlahan tertutup, "Kamu hanya memeriksa luarnya saja." Di sudut gelap, suara itu berkata, "Kami menunggu analisisnya. Selain ada Akademi Changlan di belakang orang ini, harusnya ada master lain, tetapi kami tidak dapat mengetahui siapa itu. Namun, orang ini adalah orang yang pernah membunuh pengurus Paviliun Zuixian di atas kapal awan Paviliun Zuixian, tetapi pada akhirnya aman dan tidak ada masalah.
Bukan hanya aman, tetapi Paviliun Zuixian terus memenangkan hati orang ini. Oleh karena itu, menurut analisis kami, orang di belakangnya pasti tidak sederhana. Tidak sederhana. Tango Tuoba tiba-tiba membuka kedua matanya sedingin pisau. Pada saat ini, dia memikirkan saat dia dipakukan ke pohon oleh dua berkasa cahaya pedang di hutan hari itu. Di hadapan dua cahaya pedang itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, suara itu berkata lagi, Akademi Changmu kali ini meminta kerajaan Ning untuk bekerja sama mengepung dan membunuh orang ini. Itu orangnya, Yang Mulia, semua orang, Paviliun Kebijaksanaan, mohon Yang Mulia untuk menolak kesepakatan dengan Akademi Changmu kali ini. Tango Tuoba berkata dengan suara rendah, kenapa? Di sudut, suara itu terdengar lagi, orang ini dari kota Qingcheng ke ibu kota kerajaan, kemudian dari ibu kota kerajaan ke kota pembatas dunia, dan dari kota pembatas dunia hingga ibu kota kerajaan. Selama periode waktu ini, kekuatannya bisa dikatakan pesat, ditambah dengan sikap keluarga kerajaan Jiang di Paviliun Zuixian terhadapnya. Oleh karena itu, kami berspekulasi bahwa di belakang orang ini, jika tidak ada Super Master yang sangat kuat, maka adalah sebuah kekuatan yang sangat kuat. Kerajaan Jiang aku seharusnya tidak menambah musuh dengan mudah. Tango Tuoba menatap gambar Mileye di depannya dengan ringan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, orang berbaju hitam tiba-tiba muncul di dalam aula, dan orang berbaju hitam berlutut dengan satu lutut. Yang Mulia, ada 76 orang yang datang untuk mengepung Mileye kali ini. 76 orang semuanya adalah iblis jenius dari seluruh dunia, di antara mereka ada 3 yang berada di peringkat seniman bela diri, dan juga Akademi Changmu di Kerajaan Dayun juga mengutus orang untuk kemari. Adapun siapa itu, masih belum diketahui. Selain itu, dunia kegelapan juga telah mengutus seseorang ke sini. Siapa orangnya? Aku masih belum menemukannya. Dunia kegelapan. Tango Tuoba sedikit mengernyit, organisasi pembunuh ini juga ada untuk ikut bersenang-senang. Orang berbaju hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, hadiah yang ditawarkan oleh Akademi Changmu kali ini terlalu besar, dan tidak ada yang tidak tergiur. Tango Tuoba sedikit mengangguk, turunlah. Orang berbaju hitam itu berbalik dan pergi. Aula menjadi sunyi kembali. Setelah beberapa saat, Tango Tuoba tiba-tiba berkata, setelah pembukaan alam rahasia, Kerajaan Ning tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Beritahu berbagai keluarga bangsawan Kerajaan Ning, serta anggota keluarga kerajaan, kali ini tidak boleh berpartisipasi dalam pengepungan Mileye, dan mereka yang melanggarnya akan dieksekusi. Siap laksanakan. Ibu kota kerajaan Ning, Mileye berempat baru saja memasuk ibu kota kerajaan. Mereka sudah dikelilingi oleh sekelompok orang. Di depan Mileye dan yang lainnya, ada lebih dari belasan orang. Semua orang ini mengenakan pakaian yang sama, dan ada tanda di dada kiri mereka. Logo Akademi Changmu. Di kedua sisi jalan, ada banyak orang yang mengepung, tampak jelas, mereka semua ingin menonton kesenangan. Di seberang Mileye, seorang siswa Changmu mencibir, sepertinya kamu adalah Mileye dari Akademi Changlan di Kerajaan Jiang, aku dengar kepalamu sangat berharga. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Saat berikutnya, puff. Suara pria yang baru saja berbicara tiba-tiba berhenti, dan pada saat yang sama, tenggorokannya tiba-tiba ada darah berceceran. Di lapangan, ekspresi semua orang berubah drastis. Mileye tidak berhenti, telapak tangannya terentang, dan pedang keindahan spiritual di telapak tangannya tiba-tiba terbang. Cici. Di lapangan, seberkas cahaya pedang melewati rombongan siswa Akademi Changmu seperti kupu-kupu menembus bunga. Ah!
Ceritan terus terdengar, dan pada saat yang sama, kepala para siswa Akademi Changmu itu jatuh ke tanah. Tidak ada satupun yang hidup. Semua orang di lapangan tercengang. Agnes Ji dan yang lainnya juga tercengang. Mereka bertiga saling memandang dengan sedikit keseriusan di mata mereka. Pada saat ini, energi permusuhan di tubuh Mileye sangat berat. Ini seperti orang yang berbeda. Pada saat ini, pedang keindahan spiritual jatuh dengan mantap di depan Mileye, dan setetes darah perlahan menetes dari ujung pedang keindahan spiritual. Mileye meletakkan pedangnya dan berjalan perlahan ke kejauhan. Setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti tiba-tiba, karena tidak jauh di depannya, berdiri seorang pria paruh-baya. Pria paruh-baya itu terus menatap Mileye. Ini adalah kerajaan Ning, bukan kerajaan Jiang, bukan tempat kamu bertindak sesuka hati. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di atas kepala pria paruh-baya itu, dan pada saat yang sama, sebuah pedang menebas lurus ke bawah. Pedang itu sangat cepat, dan pria paruh-baya itu terbelah menjadi 2 bagian sebelum bereaksi. Darah mengalir kemana-mana. Pedang disimpan. Mileye menyeka darah yang berceceran di wajahnya, dan berkata dengan nada ringan, "Aku hanya datang untuk membawa pulang adikku." Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong. "Di mana adikku?" Orang-orang di sekitar tampak sangat ketakutan, mata mereka penuh kengerian. Pada saat ini, ekspresi Mileye tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Saat berikutnya, pedang keindahan spiritual di tangannya bergetar hebat, cahaya pedang melintas di lapangan. Boom! Di kejauhan, sebuah rumah runtuh. Orang ini gila, cepat lari. Bersambung.